Halo semuanya, perkenalkan saya Arni Septiana Safitri dari kelas 10 MPLB 2 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi dari video berikut ini. Asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, maka pertentangan tidak dapat dihindari. Empu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari kakawin atau syairnya yang terkenal yakni Kakawin Arjunawiwaha dan Kakawin Sutasoma. Meski demikian, kita dapat melihat sikap inklusif atau terbuka dari Empu Tantular dalam menerima perbedaan berdasarkan isi dari kitab Sutasoma. Pada salah satu bait di kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respons dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Empu Tantular ingin memberi nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kata Bhinneka, Tunggal, dan Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul resmi Purusadha. Kitab yang berbentuk lembaran-lembaran ini memiliki peran memberikan spirit dalam upaya penyatuan bangsa Indonesia karena mengandung kalimat nasihat yang akhirnya oleh para pendiri negara Republik ini digunakan sebagai semboyan dalam Garuda Pancasila sebagai lambang Indonesia. Nah, menurut pendapat saya dari video tersebut berisi tentang asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang membuat saya merasa semakin paham kenapa semboyan ini penting buat negara kita. Dari sejarah dan konteksnya, ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari zaman Majapahit dan diubah oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Mengetahui semboyan ini lahir, sebagaimana usaha menjembatani perbedaan antara penganut Hindu dan Buddha yang membuat kita sadar bahwa semangat pluralisme sudah ada sejak lama di Nusantara. Fakta bahwa Majapahit punya masyarakat yang sangat beragam, seperti agama, suku, budaya, dan bahasa, menunjukkan bahwa persatuan bukan hal yang alami, harus terjadi, melainkan hasil kesepakatan dan usaha bersama. Makna kata-katanya sederhana tapi dalam. Secara harfiah artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat singkat tapi membuat dua pesan semakin penting, pengakuan terhadap perbedaan dan komitmen untuk tetap bersatu. Pesan ini sangat relevan di kehidupan sehari-hari kita, seperti di sekolah, lingkungan, media sosial,
karena sering muncul konflik akibat perbedaan pendapat, latar belakang, atau kebiasaan. Pentingnya penggunaan resmi dalam lambang negara mengetahui bahwa semboyan ini tertulis di Pita Garuda Pancasila dan diatur oleh konstitusi yang membuat kita semakin menghargai simbolis itu. Bukan sekedar kata-kata, tapi identitas yang punya kekuatan hukum dan historis. Itu juga mengingatkan kita bahwa menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama, bukan cuma retorika, implikasi untuk generasi muda. Video ini menekankan peran generasi muda dalam memperkuat nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Saya setuju kalau kita belajar menghargai perbedaan sejak dini, konflik kecil tak mudah melebar. Contoh praktisnya, seperti berdiskusi dengan teman berbeda pandangan tapi menyerang, ikut kegiatan sosial bersama lintas komunikasi, dan melawan ujaran kebencian di media sosial. Kesimpulan dari video tersebut adalah video ini mengingatkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar moto sejarah. Itu adalah panduan hidup berbangsa. Kita harus terus mengamalkan nilai ini lewat tindakan nyata, seperti berbicara sopan, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Kesimpulannya, video ini mengingatkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar moto sejarah. Itu adalah panduan hidup berbangsa. Kita harus terus mengamalkan nilai ini lewat tindakan nyata, seperti berbicara sopan, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Kalau generasi kita bisa menerapkan itu, persatuan Indonesia akan semakin kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.